sehingga bisa menyimpulkan uang tertentu yang dimaksud itu benar-benar palsu. Belum pernah melihat dan mengamati ijazah Presiden Jokowi, apalagi mengetahui ciri-ciri dan karakteristik ijazahnya yang asli, lantas dengan gampang menyebut ijazah Presiden Jokowi palsu. Ketika diminta menunjukkan ijazah yang diduga palsu, lantas dengan gampang malah Presiden Jokowi yang diminta untuk hadir sebagai saksi, kemudian diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, salah satu penasihat hukum Sugiknur yang juga Eks-Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum PKBH Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI Ahmad Hosinuddin dalam kasus ujaran kebencian ITE dan penodaan agama terkait dengan tuduhan ijazah Jokowi palsu, tampaknya akan berusaha melawan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menghukum kliennya Sugiknur 6 tahun penjara pada hari Selasa 18 April 2023. Vonis tersebut dinilai Ahmad Hosinuddin merupakan putusan yang zalim. Hal senada juga disampaikan Profesor Suteki, guru besar Undip yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum pada tanggal 28 November 2018 lantaran menjadi saksi ahli dalam persidangan gugatan HTI di PT UN Jakarta dan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi pada bulan Oktober 2017. Dari sisi ini, para ekspendulan HTI yang kini telah kehilangan panggung akibat ormasnya telah dibubarkan oleh pemerintah mencoba untuk numpang tenar lewat kasus ijazah Jokowi palsu yang di blow up sedemikian rupa yang diduga sebagai ajang untuk mempopulerkan HTI kembali dengan berbagai macam cara. Dalam konteks demikian sangat beralasan apabila para pentolan ex-HTI pasang badan untuk membela Sugiknur. Bukan semata-mata untuk membela Sugiknur, tapi banyak kalangan menyebut sebagai bagian dari upaya untuk mendowngrade dan mendelegitimasi Presiden Jokowi yang dianggap sebagai musuh utama HTI yang telah membubarkan ormas yang dinilai anti Pancasila dan ingin menggantinya dengan sistem khilafah itu. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, terkait dengan vonis Majelis Hakim 6 tahun penjara, Ahmad Hosinuddin menulis sebuah artikel bertajuk "Hoax terkait ijazah belum final dibuktikan, terdakwa divonis 6 tahun. Adilkah?" yang disebarkan melalui menu komunitas di channel YouTube pribadinya Ahmad Hosinuddin. Tulisan tersebut tampaknya merupakan sebuah upaya perlawanan terhadap Jokowi yang dianggap sebagai penghancur impian dan fantasi besar HTI yang ingin menegakkan sistem khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia yang berpilar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Bisa jadi lantaran kebenciannya terhadap Presiden Jokowi, dengan mudah ia menuding bahwa vonis Majelis Hakim merupakan pesanan istana. Dalam tulisannya itu dengan nada retorik ia menyatakan kabar bohongnya adalah ijazah palsu. Pembuktiannya dengan menghadirkan ijazah asli. Tak ada ijazah asli, kenapa unsur kebohongannya bisa terpenuhi? Jaksa sama sekali tidak bisa menghadirkan Jokowi sebagai saksi korban, padahal kasusnya terkait ijazah palsu Jokowi. Seolah Jokowi spesial di hadapan hukum. Padahal pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Apakah hanya karena Jokowi presiden maka Jokowi bisa tidak dihadirkan sebagai saksi? Apakah hanya karena Jokowi presiden sehingga Gus Dur bisa seenaknya divonis tanpa bukti ijazah asli?
Kalau itu alasannya, maka segenap rakyat menunggu Jokowi lengser dari presiden. Setelah itulah Jokowi akan diseret ke pengadilan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Termasuk semua kasusnya kelak akan dibongkar pasca Jokowi lengser. Dan siapapun Anda yang membabi buta membela Jokowi, berbuat zalim demi Jokowi, siap-siap saja menunggu hari pembalasan. Ya, putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah mewariskan legasi dendam. Putusan 6 tahun penjara Gus Nur tanpa bukti ijazah asli Jokowi mengkonfirmasi putusan pesanan yang hanya dapat dibalas setelah Jokowi lengser dari kursi kekuasaan. Terkait isu ijazah palsu, gampang sekali Ahmad Khosynuddin ini menuding Presiden Jokowi yang bersalah karena tidak hadir sebagai saksi dan menunjukkan ijazah aslinya. Dua terpidana Sugi Nur dan Bambang Trimulyono itu yang seharusnya membuktikan kalau ijazah Jokowi palsu. Apalagi dalam podcast wawancara antara Sugi Nur dan Bambang Tri, mereka sudah begitu yakin kalau ijazah Jokowi memang palsu, sampai-sampai minta dilaknat Allah melalui praktek mubahalah apabila ijazah Presiden Jokowi tidak palsu. Sugi Nur pun tak segan-segan bilang kalau ada yang tidak percaya pada pernyataan Bambang Tri sama saja tidak percaya pada Al-Quran. Ini malah jadi blunder dan sebuah kesalahan besar dengan mentamsilkan antara Al-Quran dan Bambang Tri. Padahal sejatinya seseorang bisa menyebut palsu apabila ia pernah melihat dan mengamati objek aslinya, sehingga mengetahui secara persis ciri-ciri dan karakteristiknya. Contoh yang simpel dan sederhana, seseorang bisa menyebut uang palsu apabila ia mengetahui dengan jelas ciri-ciri dan karakteristik uang yang asli, sehingga bisa menyimpulkan uang tertentu yang dimaksud itu benar-benar palsu. Belum pernah melihat dan mengamati ijazah Presiden Jokowi, apalagi mengetahui ciri-ciri dan karakteristik ijazahnya yang asli, lantas dengan gampang menyebut ijazah Presiden Jokowi palsu. Ketika diminta menunjukkan ijazah yang diduga palsu, lantas dengan gampang malah Presiden Jokowi yang diminta untuk hadir sebagai saksi, kemudian diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya. Gerak-gerik kedua eks penulan HT ini tampaknya memang perlu diwaspadai. Diduga kuat mereka akan terus berikhtiar mencari panggung dan nebeng tenar pada momen dan kasus tertentu untuk mencari celah yang memungkinkan orang-orang eks HTI bisa mengekspresikan kebenciannya kepada Presiden Jokowi. Dengan lengsernya Jokowi, mereka berharap HTI yang telah dibubarkan bisa kembali hidup dan bangkit sehingga cita-cita dan impian besar mereka untuk mengganti Pancasila dengan sistem khilafah bisa terwujud. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.